Pemirsa, berikut kita simak liputan khusus 4 tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati. Kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati Coace yang dilantik pada 5 September 2018 secara konsisten telah menyelenggarakan pembangunan Bali dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Maknanya adalah menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala demi skala menuju kehidupan krama dan kumi Bali sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Selama 4 tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati atau Coace, berbagai pencapaian telah diraih seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana, pencapaian dalam menjaga alam Bali bersih, pencapaian bidang perekonomian, pencapaian program reforma agraria, tata kelola pemerintahan, pencapaian penanganan pandemi COVID-19, pariwisata dan perekonomian Bali pulih dan bangkit kembali, pencapaian indikator makro, sampai pencapaian prestasi kinerja pemerintah Provinsi Bali dan penghargaan kepada Gubernur Bali Wayan Koster. Keberhasilan Koster Aceh menjalankan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru di dalam 4 tahun kepemimpinannya setelah orang nomor 1 di Pemprov Bali ini dengan senantiasa meneguhkan komitmen secara konsisten melaksanakan visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah Bali yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Pencapaian bidang pangan, sandang, dan papan yang telah dilaksanakan secara konsisten dari hulu sampai hilir ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk memproduksi, mengembangkan, memasarkan, dan memanfaatkan produk lokal Bali. Beberapa pencapaian tersebut meliputi pada bagian hulu, dikembangkan sistem pertanian organik untuk menghasilkan pangan yang sehat dan berkualitas. Pada bagian tengah dilakukan pendampingan, fasilitas, dan edukasi. Pada bagian hilir meningkatkan penggunaan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Pencapaian bidang pendidikan ditandai diantaranya percepatan peningkatan akses dan mutu pendidikan SMA, SMK, SLB, peningkatan kesejahteraan guru dan kepala sekolah, dan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Pencapaian bidang kesehatan ditandai dengan percepatan peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat, peningkatan jangkauan jaminan kesehatan, dan peningkatan tata kelola penyelenggaraan layanan kesehatan. Selain layanan kesehatan konvensional, juga telah dilakukan terobosan inovatif dan visioner berupa program layanan kesehatan tradisional Bali dan pembangunan industri obat herbal berbasis kearifan lokal Bali. Pencapaian bidang adat benar-benar telah diwujudkan dengan pencapaian pembangunan yang semakin mantap dan kokoh, ditandai dengan komitmen nyata berupa penguatan kedudukan, fungsi dan kewenangan desa adat, mengalokasikan anggaran untuk desa adat, membangun perekonomian desa adat, dan membangun sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat si Pandu Beradat. Peningkatan pelayanan kesehatan juga dilakukan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera JKN KBS. Pencapaian bidang adat benar-benar telah diwujudkan dengan pencapaian pembangunan yang semakin mantap dan kokoh, ditandai dengan komitmen nyata berupa penguatan penduduk. Pencapaian bidang seni budaya juga telah menunjukkan hasil yang nyata untuk memperkuat dan memajukan kebudayaan Bali, untuk memperkokoh jati diri dan karakter orang Bali dengan nilai-nilai religius, kultural, dan ideologis. Pencapaian bidang pariwisata diselenggarakan dengan menetapkan haluan pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat, ditandai dengan penataan pariwisata Bali secara fundamental dan komprehensif, penyelenggaraan kepariwisataan Bali. Kemudian tata kelola kepariwisataan ditingkatkan agar berdaya saing. Pembangunan pariwisata berpihak pada sumber daya lokal Bali
mengangkat harkat dan martabat petani, nelayan, dan perajin lokal Bali, serta membangun kepariwisataan yang berdampak langsung pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan Krama Bali secara berkelanjutan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali ini. Selanjutnya dalam pencapaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana juga ditandai dengan pembangunan strategis yang fundamental dan monumental dan ngiderbuana antara lain meliputi pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih di Karangasem, pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali, pembangunan tol Jagatkerti Bali, pembangunan pelabuhan Sampalan Nusa Penida dengan anggaran 90 miliar rupiah dan lain sebagainya. Pencapaian dalam menjaga alam Bali bersih sebagai pewujudan Bali era baru untuk menciptakan kehidupan masyarakat Bali yang sehat dan berkualitas dilaksanakan melalui kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih dengan membangun pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar ramah lingkungan berupa gas di Celukan Bawang Pemaron, memantapkan pelaksanaan program pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, memantapkan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber di desa kelurahan dan desa adat Sebali melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan membangun TPS 3R. Penguatan pembangunan bidang lingkungan hidup juga ditopang melalui program pelindungan danau, mata air, sungai dan laut, dan percepatan pelaksanaan program pertanian organik. Pencapaian bidang perekonomian dikembangkan dengan kebijakan yang berbasis kekayaan dan keunggulan alam serta potensi sumber daya lokal Bali, terutama pertanian, kelautan, dan perikanan. Kemudian pencapaian program reforma agraria merupakan langkah besar yang sangat bersejarah dilakukan Gubernur Bali yang ditandai dengan terobosan berani dan berpihak nyata kepada rakyat kecil yang berpuluh-puluh dengan serius menyelesaikan masalah tanah seluas 463,26 hektar. Sejauh ini 1.836 sertifikat telah diberikan kepada masyarakat secara gratis. Pencapaian penanganan pandemi COVID-19 di Bali semakin membaik dan stabil dan pencapaian vaksinasi semakin meningkat. Penanganan pandemi COVID-19 di Bali termasuk dalam kategori terbaik di Indonesia. Demikian halnya pencapaian vaksinasi di Bali tercepat dan tertinggi di Indonesia. Pasca membaiknya penanganan pandemi COVID-19 menjadikan pariwisata dan perekonomian Bali pulih dan bangkit kembali yang diiringi dengan diberlakukannya kebijakan tanpa karantina bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali mulai 7 Maret 2022. Kini jumlah wisatawan ke Bali melalui pintu Bandara Igusti Ngurah Rai terus mengalami peningkatan. Pemberlakuan visa on arrival VOA untuk 72 negara dan bebas visa untuk 9 negara ASEAN. Menurut Koster yang pernah menjadi peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Depdikbud RI ini, pencapaian yang sangat baik ini juga berkat kepercayaan masyarakat nasional dan internasional terhadap Bali semakin meningkat sehingga event nasional dan internasional semakin banyak diselenggarakan di Bali. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara ke Bali secara langsung telah berdampak pada pemulihan pariwisata dan pemulihan perekonomian Bali. Bali mulai bangkit kembali. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan perekonomian Bali yang terus meningkat sejak munculnya pandemi COVID-19 tahun 2020. Dalam prestasi kinerja pemerintah Provinsi Bali secara keseluruhan, pencapaian prestasi kinerjanya sangat baik, dibuktikan dengan diraihnya nilai BB baik sekali untuk sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun 2021 nilai BB baik sekali untuk pelaksanaan program reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2021 dan penghargaan kategori sangat baik dalam penerapan sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara tahun 2021. Gubernur Bali Wayan Koster mengaturkan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Yang Mulia Presiden RI Insinyur Joko Widodo beserta seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju atas segala dukungan yang sangat besar dalam pembangunan Bali. Ucapan terima kasih juga diaturkan kepada Yang Mulia Presiden kelima RI, Profesor Dr. H.C. Megawati Soekarno Putri atas segala perhatian, arahan, dan bimbingan dalam pembangunan Bali.
dan mengajak seluruh semeton Krama Bali dan generasi muda agar berpartisipasi aktif, solid bergerak dengan meneladani ajaran Bung Karno, yakni bergotong royong, pembantingan tulang bersama, memeras keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, guna mewujudkan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana memasuki Bali era baru.